Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat sore. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah penelitian tindakan kelas. Sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke WA saya dari salah satu mahasiswa teman-teman semester 7 yang menanyakan apakah boleh kita melakukan penelitian tindakan kelas padahal kita tidak mengajar di sekolah tersebut. Saya ulangi lagi pertanyaannya, apakah kita boleh melakukan penelitian tindakan kelas di mana kita tidak mengajar di sekolah itu? Baik teman-teman semua, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan ini tidak sesimpel boleh atau tidak. Dalam penelitian tindakan kelas, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa seorang peneliti harus mampu menemukan permasalahan di dalam KBM. Saya ulangi lagi, seorang peneliti yang menggunakan desain PTK itu harus bisa menemukan permasalahan dalam KBM, yang mana permasalahan itu akan dipecahkan dengan menggunakan strategi tertentu atau metode tertentu. Artinya ada tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga disebut penelitian tindakan kelas. Ya, permasalahan di dalam kelas. Nah, terkait permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru di dalam KBM atau di dalam kelas itu, jika dia atau peneliti tidak pernah mengajar di kelas tersebut, maka permasalahan itu tidak akan bisa didapatkan secara detail, secara mendalam. Artinya begini teman-teman, permasalahan di dalam KBM itu sangat kompleks. Permasalahan kita bisa bagi menjadi dua, yaitu permasalahan yang bersifat surface, yang bisa terlihat dari permukaan saja. Ada permasalahan yang bersifat deep, mendalam. Nah, permasalahan yang bersifat surface ini mungkin bisa dilihat oleh siapapun. Tetapi permasalahan yang bersifat deep problem, saya sebut sebagai surface problem and deep problem. Nah, permasalahan yang surface ini bisa dilihat oleh siapapun. Peneliti pun bisa melihat. Tetapi untuk permasalahan yang deep problem, ini tidak sembarang orang bisa melihat. Hanya guru yang mengajar di kelas itu, yang setiap hari bertemu dengan siswa tersebut, yang setiap hari bertatap muka dengan siswa tersebut, akan mampu melihat permasalahan yang deep tadi itu, yang saya sebut sebagai deep problem. Nah, mengingat hal tersebut, maka di dalam melakukan penelitian tindakan kelas, hukumnya sunnah mu'akkad sebenarnya. Hukumnya sunnah mu'akkad, seorang peneliti yang mengajar di situ. Nah, ketika hukum sunnah mu'akkad ini dimasukkan dalam institusi pendidikan, maka ada beberapa kebijakan kampus yang mewajibkan seorang mahasiswa jika mengambil PTK harus mengajar di situ. Jadi wajibnya itu dilihat dari alasan akademik dan alasan administratif. Begitu. Tapi kalau dari sisi akademiknya, hukumnya sunnah mu'akkad. Sangat disunahkan sekali seorang peneliti PTK itu mengajar di kelas tersebut, karena hanya guru yang mengajar di kelas tersebut yang mampu melihat permasalahan secara mendalam. Karena seperti yang saya katakan tadi, permasalahan itu ada yang kita sebut sebagai surface problem, ada yang kita sebut sebagai deep problem. Nah, peneliti PTK itu harus mampu melihat deep problem ini. Sebenarnya apa sih surface dan deep problem itu? Begini teman-teman, yang namanya surface problem itu permasalahan yang ada di permukaan saja. Misalnya siswa malas belajar. Nah, siswa malas belajar itu kompleks sekali permasalahannya. Bisa karena inputnya rendah, bisa karena materinya terlalu tinggi, bisa karena strateginya kurang bagus, bisa karena ada faktor-faktor sosial, bisa karena faktor-faktor fasilitas dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, yang mengetahui hal tersebut secara mendalam dan komprehensif ya guru yang mengajar di dalamnya. Oleh karena itu,
seorang guru, seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan desain PTK disunahkan, hukumnya sunnah muakkad, guru itu, peneliti itu harus mengajar di kelas tersebut. Jika tidak, ya tidak bisa melihat permasalahan secara mendalam. Begitu. Nah, kebijakan atau teori akademik ini ketika dimasukkan dalam dunia pendidikan, misalnya kampus, lembaga pendidikan kampus, itu misalnya ya, maka dibuat kebijakan melihat fenomena tersebut, maka kampus akan membuat kebijakan kalau seperti ini, maka lebih amannya, lebih hati-hatinya mahasiswa yang ingin mengajukan judul skripsi dengan PTK disarankan atau diharuskan untuk mengajar di kelas tersebut atau itu siswanya sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi permasalahannya bukan masalah boleh dan tidak, permasalahannya ada di surface problem dan deep problem tadi gitu. Surface problem itu bisa dilihat oleh siapapun. Ya, kalau kita peneliti awal baru masuk ke situ, bisa-bisa kita memecahkan masalah yang sebenarnya bukan masalah. Memecahkan masalah yang bukan masalah. Tapi kalau guru sudah mengajar di situ, sudah tahu kondisi sosialnya, sudah tahu kondisi psikologis siswanya, sudah tahu permasalahan materi, tingkat kemampuan siswanya, sudah tahu tingkat kesulitan materinya, sudah tahu strategi pembelajaran yang tepat digunakan. Baru setelah mengetahui semua itu, kalau masih ada masalah, maka peneliti atau guru yang meneliti di situ akan bisa melihat, oh permasalahannya ada di bagian ini, oh permasalahannya di bagian ini, oh permasalahannya ternyata materinya terlalu tinggi, oh permasalahannya ternyata strategi pembelajarannya kurang variatif dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman, bukan masalah boleh tidak, bukan. Tapi permasalahannya secara akademik memang PTK ini diharuskan atau disunnah muakkadkan. Makanya kalau bahasa sudut pandang fikihnya itu disunnah muakkadkan. Peneliti itu juga mengajar di situ dengan alasan agar peneliti sekaligus guru itu bisa mengeksplor deep problem, bisa mencari deep problem yang ada di dalam kelas tersebut agar tindakan yang diberikan itu sesuai dengan deep problem yang ada atau permasalahan yang mendalam tadi itu. Saya kira itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi permasalahan judul PTK, kalau ada, Pak saya kepingin meneliti tentang ini, judul ini skripsi saya, tapi saya tidak di ACC karena saya tidak mengajar di sekolah itu bagaimana Pak? Jawaban saya seperti itu. Jadi bukan masalah boleh atau tidak, permasalahan utamanya adalah secara teoritis. Penelitian tindakan kelas ini harus dilakukan oleh guru yang mengajar di situ karena guru itu dianggap mengetahui permasalahan secara mendalam siswa yang dihadapi. Karena guru itu bertemu setiap hari, tatap muka setiap hari, berinteraksi setiap hari, Jadi dengan modal itu sang guru sudah mengetahui kondisi siswa yang akan diteliti. Jadi begitu teman-teman, pembukaan mata kuliah kita PTK pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan lewat WA atau apa, nanti yang pertanyaan yang paling penting yang saya anggap sangat krusial akan saya diskusikan, akan saya bahas melalui video selanjutnya. Baik, saya kira itu untuk pembukaan video, untuk pembukaan materi kita pada sore hari ini tentang penelitian tindakan kelas. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jadi bukan masalah boleh atau tidak, memang secara akademik sudut pandang kami para dosen, sudut pandang kami para peneliti yang ada di perguruan tinggi memang seperti itu, gitu ya. Tujuannya memang agar tidak salah diagnosa. Kalau salah diagnosa kemudian salah tindakan, sehingga hasilnya akan muspro. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan ke materi inti pada hari ini ya.